buat Ocha sendiri kayak sakau gitu, Tiwi. Kayak Ocha tuh sakau kalau Ocha nggak kalau Ocha nggak masuk di dunia radio lagi. Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Hai, halo, gimana kabarnya kamu semua? Dan seperti biasa ada Tiwi Kasavela di sini di acara Kasavela Talks. Seperti biasa aku bakal ngajak teman-teman aku, kenalan aku ya, mungkin sahabat, teman dekat dan yang lainnya buat ngobrol-ngobrol sama kamu ya, sharing-sharing hal-hal yang informatif juga dan siapa tahu bisa ngasih insight. Dan sekarang ada seseorang yang sudah lama aku kenal, teman satu profesi, satu kerjaan, dan ya, pokoknya kita lumayan dekat lah ya. Mungkin aku sapa dulu, ada Kak Ocha Aulia Safitri. Halo Kak Ocha. Hai, Tiwi, apa kabar? Selamat siang. Baik. Selamat pagi kali ya, selamat pagi menuju siang. Kak Ocha gimana kabarnya? Udah lama ini nggak ketemu? Sehat. Aku sehat. Alhamdulillah, Ocha juga sehat. Kita sudah lama nggak ketemu, berapa lama ya? Lama banget deh. Dan sekarang alhamdulillah kita ketemu di Zoom ya. Iya, akhirnya. Acaranya Tiwi, wow, Tiwi ini keren banget ya. Tiwi itu sekarang udah mulai bikin konten sendiri. Itu dengan Kasavela Talks ya. Menghilangkan bosan lah. Luar biasa sekali lah ya. Aku tuh dulu senang banget sama Tiwi. Dulu tuh apa ya, terinspirasi pengen kayak Tiwi gitu. Masa sih? Iya bener. Jadi dulu tuh sempat ketemu di radio AM ya. Sempat pernah ketemu di radio, terus aku ngeliat yang banyak banget yang dia tanyain kayak gimana sih caranya siaran, gimana sih caranya bla bla bla, dan banyak banget lah. Dan ini dari situ aku tuh kenapa tertarik sama Tiwi, tertariknya tuh karena Tiwi itu emang jurnalis banget ya. Dan aku tuh pengen banget kayak gitu, pengen banget belajar dunia jurnalis sama Tiwi. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah kita ketemu dan kita satu kerjaannya adalah ilmu-ilmu yang Tiwi berikan buat Ocha sendiri sih. Iya. Thank you, Tiwi. Sama-sama Kak Ocha. Jadi nih ya teman-teman, aku kenal Kak Ocha dari 2015 lah ya. Gitu. Jadi Kak Ocha udah kerja duluan, terus akhirnya aku gabung. Cuman dulu kita tuh lumayan nih sering main bareng. Aku pernah nginep di kosannya Kak Ocha, pernah ikut pulang mudik juga ya, sampai mudik juga aku ikutan loh. Wow, iya betul. Sempat juga di Garut. sempat bikin buku juga ya. Jadi aku tuh mudik terus minjem komputernya Kak Ocha, aku mau ngetik novel ya, aku pinjem komputernya. Terus pokoknya terus pernah renang bareng, main bareng, wah sering deh ya dulu ya. Tapi karena sekarang sudah beda kesibukan akhirnya udah jarang nih, tapi nggak apa-apa, semoga masih bisa terus ngobrol-ngobrol. Dan aku ya kali ini pengen ngobrol sama Kak Ocha, bahas tentang pengalaman Kak Ocha di dunia broadcasting itu. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama Kak Ocha, mungkin ada teman-teman yang belum tahu juga Kak Ocha sekarang apa? Kak Ocha sekarang sibuk apa aja sih selain siaran di radio? Sekarang sih kalau dibilangin sibuk sih sebenarnya nggak sibuk ya, cuman kerja di radio cuman kan hari Minggu aja. Terus di sekolah juga kalau ada beberapa kegiatan, kalau ada ujian, terus kalau semisal memang disuruh ke sekolah aja, apalagi kan sekarang lebihnya ya kayak membantu kehumasan kayak gitulah. Terus kayak ada konten kreatornya juga. Jadi sekarang tuh kerja sih sebenarnya di rumah. Plus juga ya ngejagain si kecil gitu ya. Ya kalau Tiwi bilang sekali lagi Ocha sibuk apa, sebenarnya Ocha nggak sibuk apa-apa, diem aja di rumah gitu. Siap, tapi kan dari dulu banyak pengalamannya ya. Dan aku tuh tahu kalau awalnya Kak Ocha itu sempat kuliah di keperawatan gitu. Terus tiba-tiba gimana sih akhirnya dari perawat memutuskan untuk memilih dunia broadcasting gitu Kak Ocha? Aku senang banget di dunia broadcasting, Tiwi. Jadi waktu itu memang orang tua aku marah banget di saat aku udah memilih untuk terjun ke dunia broadcasting. Karena kan orang tua tuh pengen anaknya yang terbaik,
Ocha yakin, tapi ya inilah dunia Ocha tuh di sini, ya Ocha minta dukungan dari orang tua aja. Kayak gitu. Kalau misal memang pengalaman Ocha di dunia broadcasting, pengalaman Ocha di radio yang dulu, sebelum Ocha di Radio Sonata ini, itu tuh sesuatu yang Ocha harapin. Karena waktu dulu tuh memang Ocha pengen banget siaran di sana. Kenapa Ocha pengen banget siaran di situ? Karena yang paling pertama itu adalah Ocha ngeliat dan Ocha dengar radio itu memang lagi nomor 1 banget di Bandung gitu. Radio itu nomor 1 banget di Bandung. Terus fashion Ocha pun juga di situ karena fashion Ocha juga di dangdut gitu. Jadi Ocha yakin Ocha pasti bisa untuk siaran di sana. Sebenarnya style Ocha bukan di broadcasting, style Ocha bukan di dunia komunikasi. Karena ini Ocha secara otodidak dan Ocha memberanikan diri aja untuk Ocha terjun di dunia broadcasting, Ocha terjun di dunia radio. Ya Ocha langsung lamar ke radio itu, satu hari itu 10 lamaran yang Ocha masukin ke radio RDI atau Radio Dangdut Indonesia. Akhirnya Ocha keterimalah di sana. Akhirnya Ocha melepaskan kuliah Ocha kesehatan di Karsa Husada Garut. Dan mama mau nggak mau ya mama harus nerima keinginan Ocha untuk kuliah untuk meneruskan pekerjaan Ocha di situ. Ocha kerja di radio RDI itu dari tahun 2011 sampai tahun 2015 awal lah. 2015 awal. Atau kalau tidak salah sih 2014, 1 tahun Ocha berhenti di dunia radio. 2011 sampai 2014. Ocha berhenti di radio RDI. Terus Ocha dikasih tahu bahwa Radio Sonata ini lagi menerima karyawan. Akhirnya Ocha mulai terjun lah ke radio yang lain karena buat Ocha sendiri kayak sakau gitu, Tiwi. Kayak Ocha tuh sakau kalau Ocha nggak masuk di dunia radio lagi. Duh, kapan nih aku kerja di radio lagi? Dan selama setahun itu memang Ocha nggak punya kerjaan sama sekali. Ocha nggak kerja karena pikiran Ocha tuh ya aku pengen di radio lagi. Jadi Ocha ngelamar lah ke Radio Sonata dan Ocha diterima di sini dan alhamdulillah ketemu sama Tiwi juga di sini. Gitu. Bisa ketemu sampai sekarang. Iya. Nah, oke. Nah, kalau untuk pengalaman suka duka selama kerja di radio, apa sih Kak Ocha? Kalau seneng banget. Pokoknya bahagia. Karena ini adalah salah satu keinginan Ocha. Style Ocha juga sekarang mulai di sini. Dunia Ocha juga dunianya di sini. Kalau dukanya itu memang banyak sekali. Kalau kita sebutin satu persatu memang susah ya. Jadi dukanya memang banyak banget lah. Tapi lebih banyakkan bahagianya ketimbang dukanya gitu. Tiwi. Jadi bahagia sekali aku kerja di radio. Bahagia sekali aku kerja di dunia broadcasting. Apalagi kan sekarang dunia broadcasting ini adalah mendapatkan sesuatu uang bagi kehidupan Ocha. Jadi senang lah, bahagia. Hobi yang dibayar tuh kayak gini, Tiwi. Mantap ya, jadi dari panggilan jiwa akhirnya bisa terus sampai sekarang gitu. Nah, kalau buat awalnya kan Kak Ocha tuh otodidak juga ya, nggak ada dari basicnya kan. Awalnya nggak kuliah di bidang broadcasting, terus tiba-tiba ke radio gitu kan. Nah, apa aja sih yang Kak Ocha pelajarin gitu? Apakah kepercayaan dirinya gitu, public speaking-nya? Sempat ngalamin nggak sih deg-degan atau apa gitu? Awalnya pertama kali Ocha dapat job itu adalah job buat nge-MC di ulang tahun saudara. Ulang tahun saudara. Nah, Ocha berani diri untuk ngisi acara di situ gitu, Tiwi, ngisi acara di sana. Karena waktu itu semua keluarga taunya Ocha kerja di RDI ya, di radio. Akhirnya ya keluarga minta Ocha untuk jadi MC. Weddingnya Ocha jadi MC-nya, terus ulang tahun ya Ocha jadi MC-nya. Ya sempat sampai situ sih. Nah, kalau Ocha ngomongin masalah komunikasi, karena pengen Ocha-nya banyak banget job gitu ya, kalau bisa dibilang, terus Ocha-nya pengen banyak banget belajar mengenai komunikasi.
Di situ Ocha pengen banget kuliah di komunikasi. Ocha pengen kuliah komunikasi, pengen banyak pelajaran yang Ocha dapetin dari situ. Ini Ocha kuliah dulu lah ya di situ. Ocha kuliah dulu di daerah Pahlawan, Politeknik LP3I. Ocha masuk di jurusan PR sih, Public Relation. Tapi Ocha udah kerja di Sonata gitu. Jadi ngambilnya tuh karyawan. Jadi kerja sambil kuliah. Jadi santai sih sebenarnya kuliahnya, tapi Ocha dapat ilmu dari dosen-dosen yang luar biasa sekali di sana. Nah, udah itu Ocha dikasih kesempatan nih di kampus itu, Tiwi, Ocha dikasih kesempatan untuk jadi MC. Waktu itu tuh ada acara seminar, Ocha dikasih kesempatan untuk di sana untuk jadi MC-nya. Jadi setiap ada seminar ya Ocha MC di situ gitu. Pada acara Ocha di sana untuk akhirnya ya di situ loh Ocha belajar, oh ternyata tuh jadi MC tuh kayak gini ya. Oh ternyata tuh MC tuh MC formal tuh harus kayak gini ya, MC non formal harus kayak gini, kan dibagi-bagi ya, ada formal dan juga non formal. Nah ini Ocha di situ mempelajari banyak hal, mempelajari bagaimana caranya jadi MC, bagaimana pertama kali Ocha untuk ada di depan umum, dan akhirnya Ocha ketemulah di situ caranya tuh kayak gimana. Yaitu cuma satu sebenarnya, cuman untuk kita di depan umum tuh cuma satu alasan kita biar bisa di depan umum, yaitu percaya diri. Kalau kita percaya diri, saya yakin sih setiap orang kalau memiliki kepercayaan diri itu pasti bakal bisa ngomong di depan umum. Ocha percaya itu karena kunci pertamanya itu adalah percaya diri, dan itu yang Ocha terapin dalam diri Ocha, yaitu Ocha harus percaya diri. Dan Ocha pernah di sini dikasih Ocha di sini dikasih wejangan sama almarhum ya waktu dulu, yaitu almarhum Pak Heru. Ocha pernah dikasih tahu kalau kita dikasih kesempatan, kita jangan pernah bilang tidak, tapi hayu, kita wajib untuk bilang yuk aku mau, karena kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Nah, akhirnya sampai sekarang pun Ocha itu terapin dari diri Ocha. Itu kalau ada kesempatan, Ocha bisa atau tidak, Ocha harus bilang ya. Dimanapun Ocha berada, kalau ada orang yang bilang, Ca, kamu nanti MC di wisuda ya, waktu itu ada MC wisuda TK. Ca, saya mau ngundang kamu untuk di acara, tapi jadi MC ya di acara wisuda. Tapi kan Ocha belum pernah nge-MC di acara wisuda. Ini Ocha bilang, ya udah, nggak apa-apa Bu, ayo tanggal berapa? Nanti Ocha ke sana jam berapa sampai jam berapa. Terus Ocha minta rundown acaranya kayak gimana. Ya udah, akhirnya Ocha di situ lah. Itu salah satu guru Ocha lah intinya. Pak Heru tuh guru Ocha. Terus beliau yang jadiin Ocha juga seperti ini. Ocha sekarang jadi Eskul Broadcasting di SMP Pasundan 1 Bandung juga karena berkat beliau. Dan alhamdulillah aku bisa seperti ini gitu karena berkat beliau juga. Masya Allah, luar biasa, mudah-mudahan ada di surganya Allah. Amin ya. Jadi memang kalau Kak Ocha ini nggak cuma di dunia broadcasting aja ya, nggak cuma di siaran, tapi juga nge-MC, terus juga ngajar ekskul juga. Jadi pokoknya banyak nih aktivitasnya. Tapi selain itu, Kak Ocha juga nyanyi kan? Yep, nah, dulu itu kan aku suka banget nih main sama Kak Ocha, ke kampusnya Kak Ocha pernah, terus nemenin Kak Ocha rekaman juga pernah gitu, sampai kenal teman-temannya Kak Ocha juga. Nah, kan ada single tuh ya, judulnya tuh Maaf. Aku masih ingat. Terus itu aku suka juga lagunya. Nah, ini kalau ketertarikan Kak Ocha sama nyanyi itu gimana? Nyimpen nggak sih lagunya di handphone? Kalau dulu aku sempat nyimpen, sekarang nggak. Cuman kemarin-kemarin aku dengerin lagi tuh lagunya karena kepoin YouTube. Wow. Publikasiin ya. Seneng dunia tarik suara dari SMP kelas 2 SMP. Seneng banget. Sebenarnya sih SD juga itu udah main gitar. SD juga itu udah main gitar. Kalau perpisahan juga Ocha suka ngisi. SMP juga Ocha sempat
dipanggil untuk jadi MC dan juga penyanyi. Setiap ada perpisahan, Ocha selalu ngisi di situ di sekolah. SMA sih itu enggak, kalau SMA Ocha enggak terlalu aktif. Akhirnya kalau sekarang sih Ocha nulis buat lagu juga sih sekarang gitu, lagi bikin karena ya seneng banget nyanyi, pengennya sih jadi go internasional ya. Amin. Dia mudah-mudahan lagu Maaf yang Ocha ciptakan ini bisa membuat pendengar tuh senang sama lagunya, terus bisa dipublikasiin juga, banyak orang yang hafal juga sama lagunya, banyak orang yang suka juga, karena Ocha yakin sih Belantika Musik Indonesia atau Belantika Musik Dangdut Indonesia ini mulai banyak banget mengeluarkan single-single terbaru, dan mudah-mudahan single dari Ocha yang keluarin ini adalah termasuk dari single-single seperti mereka gitu, ada di atas, ada di puncaknya. Ya baru masuk beberapa radio sih, tapi mudah-mudahan terpublikasi. Iya, karena enak sih lagunya guys. Jadi kamu bisa kepoin YouTube-nya Kak Ocha, ada judulnya Maaf. Kalau aku sih suka ya lagunya, mungkin kamu juga suka gitu. Makasih, Tiwi. Nah Kak Ocha, ini juga pengalaman untuk kan dari broadcasting, terus MC juga, terus ke lagu. Nah akhirnya ke ngajar anak-anak gitu ya di broadcasting. Ini ada tantangan tersendiri nggak sih? Untuk Ocha sendiri untuk mengajar anak-anak itu tantangan banget ini, karena belum pernah pengalaman untuk ngajarin orang gitu. Itu tantangan terberat buat Ocha, karena setiap hari itu Ocha harus cari lagi materi. Jadi materi setiap hari itu harus ada gitu, karena ya kita harus tahu bagaimana cara mengajak mereka tuh untuk percaya diri. Gimana sih caranya mereka tuh untuk belajar, ini loh radio tuh seperti ini. Radio tuh bukan hanya ada penyiar doang, tapi radio tuh ada PD-nya, ada musik director-nya, ada MD-nya, terus ada scriptwriter-nya, atau kemudian banyak banget kan dunia radio tuh bukan hanya satu si penyiar doang. Karena Ocha yakin mereka tuh cuma dengernya, oh iya si penyiar tuh kayak gini ya siarannya, penyiar tuh kayak gini. Tapi gimana tantangannya Ocha tuh ngajakin mereka lah ke radio-radio yang ada di Bandung, ngajakin mereka biar mereka tuh tahu bahwa radio tuh bukan hanya sekedar cuap-cuap doang, tapi dia harus mempersiapkan segalanya. Dia harus mempersiapkan sebelum siaran dia harus kayak gimana dulu. Nah, itu tuh si anak-anak yang harus tahunya. Terus kalau masalah kepercayaan diri, ya Ocha harus ngelatih mereka tuh tampil di depan umum. Yang paling susah dan jadi tantangannya Ocha itu adalah siswa yang banyak banget belum percaya diri gitu. Nah, itu adalah tantangan terberat buat Ocha, karena di saat mereka, karena pernah kayak gini loh, Ocha ngajarin anak-anak, bukan ngajar tapi sharing ya, karena bukan guru gitu, tapi sharing, karena di sini kan Ocha school broadcasting. Ocha sharing sama anak-anak, dan mereka tuh seneng ada di dunia broadcasting gitu. Tapi di saat Ocha udah kasih materi mereka tentang sebelum Ocha radio, sebelum Ocha ke musik director, sebelum Ocha ke TV, sebelum Ocha ke pelajaran lain, tapi Ocha ngajarin mereka dulu bagaimana caranya untuk percaya diri. Itu dulu dong kuncinya. Karena itu kan kata Ocha kunci yang paling pertama itu adalah percaya diri. Akhirnya Ocha tekunin terus kepercayaan diri mereka. Ada yang belum timbul percaya dirinya. Tapi di saat Ocha udah nyuruh dia untuk tampil di depan umum, Ocha suruh mereka tampil di depan umum, mereka tuh nggak mau karena dia malu. Akhirnya Ocha suruh dia untuk berkelompok. Silakan kalian cari materi, bla 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 materinya, terus kalian terangkan. Akhirnya mereka tuh mau. Oh ternyata aku tahu nih sekarang. Di saat dia mau percaya diri, dia harus berkelompok. Nah, di saat Ocha tuh pecahin kelompoknya, tapi materinya sama, Ocha pecahin jadi satu-satu. Tapi materinya sama, pembahasannya sama, cuman gaya dia untuk menampilkannya saja di depannya itu beda. Nah, akhirnya Ocha ketahuan, oh ternyata itu harus dipecah kayak gini, kelompokin dulu, baru Ocha pecahin satu persatu. Tapi materinya sama, akhirnya Ocha ketahuan lah dari situ. Dan kejadian juga di saat Ocha pecah, mereka tetap nggak percaya diri, Tiwi. Jadi mereka tuh adalah kunci yang aman itu adalah keluar dari broadcasting.
Gitu loh. Nah itu yang jadi tantangan buat Ocha tuh, kok dia keluar dari broadcasting gitu. Ini Ocha tanya lah, Ocha ngobrol berdua, kenapa kamu keluar dari broadcasting? Ya karena aku tuh susah banget kepercayaan dirinya, aku tuh gak mau tampil di depan umum. Akhirnya Ocha tuh, akhirnya jangan paksa lah anak untuk percaya diri gitu. Tapi paksa anak, bagaimana caranya yuk kita bareng-bareng, terus kita belajar di luar, karena Ocha yakin di saat mereka belajar di luar, itu kan kelihatan sama orang lain ya. Nah, PD-nya itu keluar loh TV dari situ. Ternyata tuh dia tuh nggak mau dilihat sama teman-temannya. Rata-rata ada kebanyakan itu kayak gitu. Ya, tantangannya tuh banyak banget lah. Tantangannya luar biasa, apalagi sekarang di masa pandemi kayak sekarang. Di masa pandemi sekarang tuh memang kita lagi keep dulu masalah eskulnya, kita keep dulu. Tapi Ocha tetap mengajarkan mereka bagaimana caranya kepercayaan diri, karena pendidikan sekarang kan udah mulai berubah dengan bergerak ya, dengan profil Pancasila, kemudian sekarang sekolah juga udah mulai menerapkan proyek. Nah itu loh yang sekarang Ocha senang tuh, menerapkan proyek. Jadi setiap pembelajaran yang mereka lakukan, itu harus mereka terangkan di depan umum. Nah ini bantuannya dari semua guru-guru bahwa Ocha yang harus mengajarkan kepercayaan diri. Nah, timbullah di sini Tiwi. Alhamdulillah lah sekarang udah mulai maju, udah Ocha lihat perkembangan anak-anak luar biasa dengan kepercayaannya dirinya. Itu sih kata Ocha juga fungsinya, yaitu kuncinya cuma percaya diri doang. Jadi memang kalau apapun yang harus dilakukan adalah kepercayaan diri ya. Nanti baru juga mengisi keterampilan yang lainnya berkembang juga setelah kepercayaan diri itu muncul. Nah, dari dunia broadcasting terus jadi MC, jadi nyanyi juga, akhirnya sekarang ngajar. Mana sih yang paling Kak Ocha nikmatin gitu? Dunia radio, dunia sekolah gitu, nyanyi. Di antara semuanya itu mana yang paling pilihan Ocha. Kalau disebut untuk milih antara nyanyi, antara jadi penyiar atau menjadi guru eskul broadcast, Ocha sih sebenarnya susah untuk milih ya, karena ini tiga-tiganya yang Ocha suka. Tiga-tiganya yang Ocha suka. Tapi kalau misal memang wajib banget Ocha harus jawab. Wajib banget Ocha harus jawab. Wajib banget Ocha harus jawab. Ini adalah Ocha pasti pilihnya nyanyi. Jadi emang suka banget nyanyi ya kalau tapi kalau semisal memang jawabannya dari semuanya ya sebenarnya Ocha nggak bisa jawab semuanya, Ocha nggak bisa pilih gitu. Ocha pilih tiga-tiganya karena Ocha suka tiga-tiganya. Ocha suka siaran, Ocha ya suka di dunia radio, Ocha suka di dunia tarik suara, Ocha juga suka banget di dunia yang sekarang Ocha mulai gelutin, yaitu di sekolah dengan sharing sama semua anak mengenai eskul broadcasting gitu. Sekarang sih senang banget semuanya sekarang Ocha lagi menekunin dan lagi menikmatin sih, karena kita kan wajib untuk keluar dari zona aman ya. Di sini Ocha lagi menantang diri Ocha sendiri. Apalagi sekarang Tiwi Ocha lagi belajar membuat buku kayak Tiwi gitu ya. Iya, bikin buku apa kalau ya, Ocha lagi, jadi apapun yang sekarang Ocha liputan sih sebenarnya, jadi apapun sekarang Ocha yang liput, Ocha jadiin sebuah tulisan gitu. Jadi karena kan kalau liputanku reporter ya, jadi kita reporter di lapangan, kemudian ya kayak jurnalis ya kayak Tiwi yang sekarang Tiwi lakuin, Ocha masukin di sebuah tulisan. Terus jadi awalnya tuh pengalaman Ocha dulu, pengalaman Ocha dari pertama sampai sekarang. Jadi pengalaman di seorang podcaster sih. Gitu. Mudah-mudahan Ocha juga bisa belajar dari Tiwi lebih banyak mengenai jurnalis ya. Boleh, nanti sharing-sharing juga. Nah, Kak Ocha nih, kalau misalnya ada orang yang pengen belajar gitu ke dunia radio, jadi penyiar, kata Kak Ocha apa aja yang harus disiapin selain kepercayaan diri? Yang pertama sih, kalau kita udah jadi penyiar ya, kalau kita udah mahir banget dalam komunikasi, ya jam terbang kita.
Yang paling pertama jam terbang kita. Kalau kita memang tidak punya jam terbang, ya kita nggak akan pernah ada yang ngambil lah. Kita nggak akan pernah ada yang lirik. Ya kayak TV sekarang jam terbangnya banyak banget. Ya mungkin sekarang TV banyak banget orang yang ngontek sama TV. TV sekarang tolong liputin ini dong. TV sekarang bla 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 liputin dan juga tolong. Ya karena jam terbangnya juga banyak ya. Paling intinya sih jam terbangnya karena mereka lihat itu adalah jam terbang kita. Kalau jam terbangnya kita banyak, kita udah ngisi di mana-mana, kita sudah terkenal juga, kita sudah banyak, karena sekarang kan lagi musim media sosial ya, TV ya, media sosial kita kan kayak TikTok, terus Instagram, Facebook sih sekarang udah mulai jarang ya mereka yang menggunakannya, Pet juga sekarang udah jarang, dan sekarang tuh ada media sosial, kita ambil media sosial 2 aja, dari Instagram dan juga TikTok ya sekarang. Ya, karena apapun yang mereka update, mereka upload, itu sesuatu yang pasti bakal dilihat sama orang lain. Ya kayak sekarang, kita tuh lagi kegiatan apa? Kita lagi kegiatan, contohnya di salah satu sekolah. Kita lagi ngisi acara mengenai public speaking contohnya. Nah, kita intinya aja kita masukin, kita editing, intinya kemudian kita masukin di TikTok gitu. Kalau kita lagi ngisi, contohnya aku lagi ngisi di salah satu sekolah yang ada di Kota Bandung, share aja. Kemudian besoknya dia ngisi lagi di tempat yang lain, terus dia upload aja di media sosial Instagramnya. Dia ngisi di wedding, dia ngisi di apapun itu, ya otomatis kan mereka juga banyak banget jadi, oh ternyata dia tuh jam terbangnya bagus ya, oh ini media sosialnya ya, oh ternyata dia kayak gini ya. Ya itu sih intinya dari sekarang mah mereka tuh ada di atas angin di saat mereka tuh ngelihat media sosial kita. Sekarang kan kayak gitu ya. Jam terbang sih intinya, jam terbang kita. Jadi ya harus mulai aja dulu, dan kalau udah terjun juga harus mengepakkan sayap lebih luas ya Kak Ocha ya, lewat media sosial, biar orang-orang juga lebih kenal dengan kita. Nah, kalau Kak Ocha, selama dari dulu nih berkiprah di dunia public speaking dan yang lainnya, gimana sih supaya selalu semangat gitu? Pernah nggak sih ngalamin momen-momen, males deh gitu, ada masalah terus males, atau ya udah karena passion, karena hobi, apapun yang terjadi jalanin aja gitu. Ya, Setiap hari sih keadaan kita pasti berubah-ubah, mood kita juga pasti berubah-ubah setiap hari ya. Yang tadinya hari ini kita bahagia, belum tentu nanti sore kita masih bahagia gitu kan, mood kita kan beda-beda. Ya kalau dibilang Ocha pengen jangan di dunia broadcasting dan juga di yang lainnya, itu pernah banget ini. Bahkan Ocha sering curhat juga ya, sekarang karena Ocha udah rumah tangga gitu ya. Ocha sering curhat sama suami aja sih sebenarnya. Ocha nggak pernah curhat sama siapa-siapa. Ocha curhat sama dia, terus Ocha bilang kayaknya aku gini aja deh di rumah aja gitu. Kayaknya aku pengen aja di sini gitu. Pernah kayak gitu, pernah ada di bawah, pernah curhat ada di bawah juga, pernah kayak gitu. Cuman aja suka, ya kalau aku sekarang berhenti, aku nggak bisa dong nikmatin dunia aku lagi gitu. Terus suami suka bikin support Ocha juga, nggak usah dong, kalau misalnya memang kamu masih suka dengan fashion kamu lakukan, semangat dia suka kayak gitu. Semangat pasti kamu bisa. Semangat ya, karena setiap pekerjaan pasti bakal ada setiap pekerjaan pasti bakal ada di bawahnya gitu. Setiap pekerjaan pasti bakalan ada moodnya seperti ini gitu, kata suamiku. Ya pokoknya kamu bahagia, aku yakin kamu pasti bakal bisa. Ayo, aku nggak pernah nyuruh kamu buat berhenti bekerja, aku nggak pernah nyuruh kamu buat berhenti dengan passion kamu sekarang, tapi aku akan selalu mendukung dengan passion kamu sampai kamu emang benar-benar cita-cita tercapai dengan apa yang kamu mau. Gitu. Pokoknya semangat lah. Ya. Semangat. Iya, tapi kalau planning Kak Ocha ke depan apa ya sih? Kira-kira apa ada rencana soal pekerjaan? Nah, ini loh Tiwi ya. Sekarang tuh Ocha lagi vakum banget. Nggak, kemarin sempat ada 4 orang yang nyuruh Ocha buat MC di acaranya. Satu ada di acaranya
lagi musim tuh kemarin tuh apa ya, perpisahan ya? Bukan perpisahan, tapi ada beberapa kegiatan kayak pensi, ada kegiatan sekolah lah, intinya kegiatan sekolah, terus ada kegiatan ulang tahun, terus ada wedding juga. Nah, ini wedding yang lebih banyak yang nyuruh Ocha untuk jadi MC di sana. Ocha tuh vakum banget, terus selalu bilang, ya Allah, bukan berarti aku nolak rezekimu, tapi di sini aku lagi fokus dulu untuk anak gitu. Aku sekarang lagi fokus dulu untuk ngebesarin anak dulu. Ya, aku yakin kalau misal memang nanti anak udah besar, udah lepas dari ASI lah intinya gitu ya, udah lepas dari ASI, aku siap untuk kembali terjun ke dunia broadcasting, ke dunia MC lah, intinya ke dunia MC. Jadi untuk sekarang tuh kemarin-kemarin tuh memang aku vakum banget, tapi ada yang nyuruh aku buat MC. Tapi aku kasihin sama temen gitu, aku kasihin sama temen, kamu mau nggak MC di sini, kamu mau nggak MC, tapi aku nggak tahu sih bayarannya berapa gitu, silakan kamu untuk komunikasi bareng sama mereka aja. Ya kalau sekarang sih, baru kemarin loh Tiwi, wah pas banget Tiwi pertanyaannya, baru Ocha kemarin, itu Ocha ngomong sama suami, Ocha bilang sama suami, papi boleh nggak kalau nanti ada job MC, mami bawa lagi? Boleh silakan aja. Karena kan sekarang anak udah bisa dititip nih, Tiwi. Sekarang anak udah bisa dititip sama kakak. Terus nanti Ocha udah bisa ninggalin karena anak tuh sekarang lebih seneng di sana gitu. Karena kan banyak anak-anak juga di situ. Dan sekarang mudah-mudahan nih ya, buat teman-teman, kalau sekarang ada yang nonton di Kasavela Talk, mudah-mudahan ada job juga nanti, baik itu buat Tiwi ataupun juga buat Ocha. Kita nanti saling sharing aja ya Tiwi ya. Kita saling bantu satu sama lain. Kalau Ocha juga punya pekerjaan nanti, Ocha bisa sharing. Kalau Ocha nggak bisa, Ocha bisa sama Tiwi. Ya mudah-mudahan Tiwi juga sebaliknya. Sekarang Ocha udah mulai bisa ngebuka Tiwi. Sekarang Ocha udah mulai bisa ngebuka. Kalau ada MC, silakan nanti Ocha bawa. Tahun baru kemarin Ocha sempat nggak bawa. Tapi mudah-mudahan sekarang tahun baru nanti, masih lama ya. Baru tahun 2022. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada MC yang lain Ocha bisa sekarang Tiwi. Mudah-mudahan yang lagi nonton ya, hai. Kalau yang mau kontak Ocha boleh lewat TV juga nggak apa-apa. Siap ya. Jadi memang niatnya terus produktif terus ya, melakukan hobi apa yang disuka gitu. Nah, terakhir nih ada yang mau Kak Ocha sampaikan buat kita semuanya. Kalau semisal ya pesannya sih apa yang mau disampaikan ya Tiwi, yang mau disampaikan ya mudah-mudahan sekarang yang nonton dari Kasavela Talk mudah-mudahan sehat seterusnya, Tiwi juga sehat. Sekarang program Tiwi lakukan juga mudah-mudahan bisa publik banget, internasional, ya. Mudah-mudahan juga nanti ini bisa bermanfaat untuk semuanya yang senang banget dalam dunia broadcasting, senang banget di dunia siaran, senang banget di dunia MC, ya intinya broadcasting lah ya, dan juga jurnalis. Mudah-mudahan semuanya tercapai, dan ini Ocha sama Tiwi di saat lagi live kayak gini, ini bisa jadi manfaat bagi mereka. Jangan pernah putus asa kalau kamu punya cita-cita yang belum kamu tercapai sekarang, karena Ocha yakin di saat kamu terus bergerak, di saat kamu terus berjuang, di saat semuanya yang kerja keras kamu lakukan, itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Walaupun sebenarnya kamu pernah gagal, tapi tenang saja, karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Seperti kesan dari Ocha atau pesan dari Ocha sendiri gitu, dari dulu sampai sekarang memang hidup itu adalah proses belajar. Selama itu juga kita belajar tentang yang namanya kehidupan. Kehidupan kita selalu memutar, kadang kita di atas, kadang juga kita di bawah. Di saat kita di atas kita nggak usah sombong, di saat kita di bawah kita juga tetap selalu rendah gitu Tiwi. Jangan pernah down aja lah intinya. Tetap semangat, tetap berjuang, cita-cita pasti akan tercapai. Apapun keinginan kamu, terkecuali keinginan kamu pengen terbang, itu mah agak susah. Tapi kalau keinginan kita adalah sesuatu yang pasti kita bisa capai, insya Allah itu akan kita capai. Karena sesuatu yang kamu capai itu sekarang sudah ada di depan mata. Jangan kamu lepaskan, terus kamu maju. Karena Ocha yakin mutiara itu akan kamu dapetin.
Waduh, mantep banget ya. Udah kayak motivator Kak Ocha. Kayaknya jadi Kata-katanya. motivator aja ya. Bisa itu nanti jadi next job. Siap. Amin. Makasih banyak loh Kak Ocha ya sudah menyempatkan waktu di sela-sela aktivitasnya. Ya, aku doain semoga Kak Ocha juga lancar Sehat terus ya. ya. Kak Ocha Amin. semoga juga bisa terus makin berkibar, meraih bintang-bintang di langit. Ya, artinya mimpi. Agak Meraih jauh mimpi. Tiwi, jauh banget. Artinya meraih mimpi gitu ya. Pokoknya terus produktif dan terus semangat. Makasih banyak. Nanti semoga kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi nih Kak Ocha ya. Udah lama kita nggak ketemu nih. Ketemu langsung. Kan Ocha Kayaknya juga pengen banget belajar masalah jurnalis sama Tiwi. Pokoknya Ocha titik pengen belajar. Ya. Bisa. Nanti kita sharing-sharing gitu. Thank you Kak Ocha. Udah lama Ocha nggak pernah dengerin curhatannya Tiwi karena setiap hari sih dulu sering ketemu ya. Dulu sering ketemu di radio juga setiap hari karena kita jadwalnya sering sama ya, Sabtu sama Minggu kita selalu barengan aja jadwalnya. Terus sering juga Tiwi sharing, tapi sekarang mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita untuk ketemu walaupun kita satu kerjaan tapi nggak ngerti, kita nggak pernah ketemu. Ya, karena jamnya beda. Aku Senin sampai Jumat, Kak Ocha di hari weekend gitu loh. Udah kapan-kapan nanti semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, makasih banyak Kak Ocha. Dan teman-teman, itu dia ngobrol-ngobrol aku bareng Kak Ocha Aulia Safitri. Semoga juga bisa ngasih informasi dan wawasan buat kamu ya tentang dunia public speaking, terus juga radio. Intinya tetap semangat terus buat kita. Makasih buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, likes, dan juga share. So, thank you. Ketemu lagi nanti di Kasavela Talks berikutnya. Dan Tiwi Kasavela pamit. Kak Ocha juga pamit. Bye-bye. Bye.